warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Karisma SPDI dan teman-teman yang ada di kelas 8B. Jadi, Bu, kami izin Bu untuk menggunakan HP Android kami sebagai pegangan untuk membaca presentasi kami. Karena kalau misalnya ditempelkan itu agak sulit membacanya ya Bu. Selamat siang semuanya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Namira, Saya Kesya, saya Aulia, saya Latifah, saya Angel, saya Nela, saya Aisyah. saya Raya, saya Devi, saya Umay. Kami dari kelompok 1 atau bisa disebut kelompok Princess. Di video ini, kami akan mempresentasikan sebuah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tugas ini diberikan oleh Bu Karisma sendiri sebagai mapel sejarah kebudayaan Islam. Kami akan mempresentasikan sebuah buku yang ada di bab 1 yaitu berjudul Sejarah Berdirinya Daulah Abbasiyah. Di bab 1 ini ada yang namanya peta konsep, yaitu Daulah Abbasiyah. Di Daulah Abbasiyah itu berisi tentang latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah, tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah, dan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya terbentuk Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kota Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Muhammad SAW. Bani Hashim merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah sampai kelahiran Islam. Juga pada saat Bani Umayyah berkuasa, posisi Bani Hashim tersingkirkan dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah adalah kelompok besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Sementara keluarga Bani Hashim berada pada posisi di bawah dan tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Hashim merasakan keadilan ketika pemerintahan Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau memang adil dan menghargai hak asasi manusia bagi rakyatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit, dan teman saya akan melanjuti selanjutnya. Langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memperlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya ternyata merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih Syiah yaitu kelompok pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib yang telah memisahkan diri karena tidak puas dengan Ali. Kelompok Syiah bekerja sama dengan keturunan Abbas karena kedua kelompok ini merupakan keturunan Hashim. Dan yang kedua tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Daulah Abbasiyah. 1. Langkah-langkah Bani Abbas yang mendirikan adalah Abbasiyah. Itu kan tim yang baca. Iya. Aku. Tokoh-tokoh Dan yang yang kedua. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Daulah Abbasiyah. 1. Langkah-langkah Bani Abbasiyah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. A. Membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan antara lain sebagai berikut. 1. Muhammad Al-Abbas. 2. Ibrahim Al-Iman. 3. Abu Muslim Al-Khurasani. B. Menerapkan politik persahabatan, artinya keturunan. Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. C. Menetapkan wilayah Khurasani sebagai pusat gerakan politik Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. 2. Silsilah Bani Abbasiyah. Dalam silsilah Bani Abbasiyah terdapat 3 keluarga besar yang saling berbuat kekuasaan. Keluarga tersebut adalah sebagai berikut: A. Keluarga Ali bin Abi Thalib. B. Keluarga Umayyah. C. Keluarga Abbasiyah.
Para tokoh mempunyai peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, yaitu sebagai berikut: A. Muhammad bin Ali, B. Abdullah bin Muhammad, C. Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani bersekutu dengan suku Arab Yamani di Khurasan yang dipimpin oleh Al-Yamani dan Gubernur Nas bin Sayyid. Akhirnya Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menduduki kota Mel dan Sabur. Beberapa kelompok yang merasa tidak puas mulai bertemu terang-terangan. Kelompok tersebut terdiri dari sebagai berikut: 1. Kelompok Muslimin Arab atau Mawali. 2. Kelompok Khawarij yang menuntut kembalinya khalifah yang tidak. 3. Kelompok Muslim Arab Mekah, Madinah dan Irak. 4. Kelompok Muslimin Saleh baik Arab maupun non-Arab. Gerakan Daulah Abbasiyah melakukan propaganda dengan menyebut sebagai usaha dakwah. Gerakan dakwah dimulai ketika Umar bin Abdul berkuasa 717 sampai 720 Masehi. Kepimpinan Umar bin Abdul Aziz yang adil sehingga negara dalam keadaan aman dan damai. Gerakan Daulah Abbasiyah dipimpin Ali bin Abdul Abbas. Setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Muhammad anak Ali bin Abdullah. Muhammad wafat pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Abu Muslim Al-Khurasani adalah pemuda yang berbakat dan pemberani. Ketika ditunjuk sebagai panglima oleh Ibrahim al-Imam, ia baru berumur 19 tahun. Prestasi yang gemilang yang pernah adalah ketika ia berhasil mengumpulkan penduduk dari sekitar 60 desa dalam waktu sehari di sekitar mereka. Sebelum Abu Muslim Al-Khurasani didudukkan sebagai panglima Arab, gerakan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para juru dakwah dikirim ke berbagai wilayah Islam dengan cara menyamar sebagai pedagang atau jamaah haji. Gerakan dakwah Daulah Abbasiyah dikendalikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Dia dikenal sebagai Abu Abbas As-Saffar. Gubernur Khurasan dijabat oleh orang dari suku Arab Quraisy bernama Nas bin Sayyar. Maka yang didekati oleh Abu Muslim Al-Khurasani adalah pemimpin suku Arab Yamani yang bernama Al-Kirmani. Mereka menghabari sungai Ayuprat dan sampai ke Medan Karbala, tempat bersejarah Sayyar. Maka yang didekati oleh Abu Muslim Al-Khurasani adalah pemimpin suku Arab Yamani yang bernama Al-Kirmani. Mereka menghabari sungai Ayuprat dan sampai ke Medan Karbala, tempat bersejarah gugurnya Husain bin Ali dalam sebuah pertempuran. Pasukan Abbasiyah dikomandani oleh Abdullah bin Ali dalam perang itu. Pasukan Khalifah Marwah yang kedua menyerah dan Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi itu tetapi Khalifah Marwan berhasil meloloskan diri. Akhirnya ia ditemukan di Mesir dan dibunuh di sana. Oke, hanya itu presentasi dari kami. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku ke dia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.